Hasil survei terbaru LSN, Partai Perindo menjadi parpol non-parlemen yang akan tembus ke Senayan. Dan pemirsa, Lembaga Survei Nasional merilis hasil survei elektabilitas partai politik pada pemilu 2024, di mana Partai Perindo mengalami perkembangan yang sangat fantastis. Dari hasil survei teranyar LSN, elektabilitas Partai Perindo mencapai 5,2%. Hasil survei tersebut menunjukkan Partai Perindo menjadi partai politik non-parlemen yang akan tembus ke Senayan. Di mana survei LSN itu digelar pada tanggal 10 sampai 19 Juli 2023 di 34 provinsi. Elektabilitas partai bernomor urut 16 pada pemilu 2024 ini bahkan mengungguli dua parpol parlemen, yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Ya, pemirsa, untuk mengulasnya kami sudah bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Yusuf Lakaseng. Selamat sore, Pak Yusuf Lakaseng. Ya, selamat sore, Mbak Anggi. Dan juga sudah hadir melalui sambungan Zoom, pemirsa, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Gema Nusantara Bakri. Selamat sore, Mas Gema. Ya, selamat sore, Mbak Anggi. Baik, Mas Gema, dari hasil survei terakhir, tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwa elektabilitas Perindo berada di angka 5,2%. Dan ya, apakah memang sampai saat ini masih di angka situ atau mengalami kenaikan lagi, Mas Gema? Oke, jadi berdasarkan hasil survei kami ya, yang terakhir ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 19 Juli 2023, elektabilitas dari Partai Perindo ini berada di 5,2%, dan ini mengungguli partai parlemen seperti PAN dan P3. Nah, untuk situasi saat ini saya rasa memang elektabilitas dari Partai Perindo masih berada di kisaran 5,2%. Bang Yusuf, dengan elektabilitas Perindo yang menembus 5,2%, berarti ini menjadi peluang untuk tembus ke dalam Senayan. Ya, kita berucap alhamdulillah ya. Terima kasih saya kepada masyarakat Indonesia yang mengapresiasi keberadaan Partai Perindo, kerja Partai Perindo yang dalam temuan LSN kita elektabilitasnya 5,2%. Ini bukan elektabilitas yang kecil untuk partai non-parlemen seperti Perindo jika dibanding partai non-parlemen yang lain. Apalagi seperti kata Mas Gema tadi, kita sudah di atas dua partai parlemen, PAN dan P3. Jadi menurut saya kita di jalan yang benar ya. Gagasan dan isu yang kita angkat soal kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, politik yang bersih itu diapresiasi oleh masyarakat dan kita lihat sebagai harapan baru untuk nanti di pemilu 2024. Mas Gema, silakan Mas. Berarti kalau menurut survei sendiri, apa kira-kira yang menjadi animo di tengah masyarakat sehingga ini elektabilitas Perindo betul-betul meroket begitu sampai tembus di 5,2%? Oke ya, berdasarkan analisis kami dari berbagai variabel, salah satu faktor yang menyebabkan elektabilitas Perindo naik ini yaitu adanya kesamaan program yang diinginkan oleh masyarakat dengan yang dicanangkan oleh Partai Perindo. Salah satunya adalah ekonomi kerakyatan ya, yang mungkin selama ini dicanangkan oleh Partai Perindo, yang ini diapresiasi oleh publik. Karena kalau kita lihat dari karakteristik demografi pemilih Perindo ini, mayoritas ya sekitar 50,2% ini berada di golongan yang belum bekerja gitu ya. Jadi adanya harapan perubahan dari masyarakat yang belum bekerja ini dengan visi misi yang dicanangkan oleh Partai Perindo, yaitu salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Yusuf Lakaseng, yaitu menciptakan lapangan kerja. Jadi apa yang kemukakan oleh Partai Perindo ini ternyata disambut positif oleh masyarakat. Kemudian berbagai faktor lain ya yang terkait mengapa elektabilitas Perindo ini tinggi, kami menemukan berbagai faktor ya. Salah satunya tadi karena kesamaan visi misi, kemudian berbagai program sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Perindo ini ternyata memang langsung menyentuh masyarakat miskin. Ya, jadi kalau di dalam hasil survei kami, mengapa memilih partai, salah satu faktor utama itu adalah
adanya kepedulian partai terhadap masalah-masalah real yang ada di dalam masyarakat. Nah, hal inilah yang telah dilakukan oleh Partai Perindo dengan langsung turun ke masyarakat melakukan aksi nyata, yaitu salah satunya yang sering kita ketahui yaitu gerobak Perindo, iya. UMKM. Sepertinya memang program-program ekonomi kerakyatan, gerobak Perindo dan penciptaan lapangan kerja ini diterima dengan diserap begitu banyak oleh masyarakat Indonesia. Dan Bang Yusuf, selama melihat perkembangan sejauh ini, ada arahan lebih lanjut nggak Bang dari Ketum atau mungkin ada masukan dari teman-teman di Partai Perindo untuk tetap mempertahankan elektabilitasnya dan juga untuk tetap bisa meraup suara masyarakat untuk nanti pemilu mendatang? Ya, karena saya bilang tadi kita sudah berada di jalan yang benar, ini tinggal dimasifkan lagi ya. Semua pengurus partai fokus untuk memenangkan pemilu dengan cara mengambil hati rakyat untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi mereka. Seperti yang disampaikan oleh Mas Gema tadi, ternyata memang Perindo ini banyak disukai oleh masyarakat kecil yang secara ekonomi mereka tertinggal. Dan itu memang menjadi fokus kami karena jumlah masyarakat kita yang berekonomi lemah masih sangat banyak, masih mayoritas. Maka tema penciptaan lapangan kerja, ya, pengentasan pengangguran dan pengentasan kemiskinan harus menjadi jantung politik Perindo. Dan Bang Gema, kalau dari lembaga survei sendiri bagaimana melihat kalangan milenial dan juga Gen Z ya, melihat setiap program yang sudah dijalankan oleh Perindo atau mungkin ada feedback atau mungkin ada masukan yang perlu dimaksimalkan lagi begitu untuk mempertahankan atau untuk meraup suara dari anak-anak muda, pemilih muda secara maksimal tahun depan? Oke, kalau kita lihat ya secara demografi, Gen Z dan milenial ini di dalam pemilihan kita di 2024 nanti ini akan menjadi suara mayoritas. Betul. Ya. Kalau kita ketahui karakteristik dari dua generasi ini, Gen Z dan milenial ini adalah generasi yang kritis dan generasi yang melek terhadap perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu, bagi partai yang ingin mendekati kedua golongan ini tentunya harus memiliki program-program yang jelas dengan memanfaatkan kekuatan dari media sosial ya untuk mendekati dua generasi ini. Dan tentunya kompetisi antar partai ini kan masih bersifat dinamis begitu ya, Bang Yusuf. Bagaimana ini teman-teman Perindo menyikapi ini sampai nanti pemilu tahun depan? Ya, arahan Ketua Umum jelas, kita diminta untuk turun ke bawah, ya, melayani ya, masyarakat, apapun kepentingannya, kebutuhannya disampaikan bahwa politik Perindo itu adalah penciptaan lapangan kerja, ya, pengentasan kemiskinan, inklusivitas pendidikan yang merata bagi semua rakyat agar lahir manusia-manusia Indonesia yang produktif, generasinya yang produktif, menguasai teknologi, inovatif. Jadi itu yang terus kami sampaikan di tingkatan bawah pada semua caleg agar itu yang disosialisasikan kepada masyarakat. Oke, bagaimana untuk lembaga survei sendiri, Bang Gema? Rencananya kapan lagi akan dilakukan survei lanjutan? Ya, kalau kami sendiri sih dalam melakukan survei ini secara periodik ya, kurang lebih sekitar 2-3 bulan sekali kami akan terus melakukan update perkembangan situasi politik yang terjadi di Indonesia. Jadi kemungkinan dalam 2-3 bulan lagi kami akan melakukan survei langsung ke lapangan. Oke, 2-3 bulan lagi, mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan elektabilitasnya minimal stabil lah, Bang Yusuf ya. Kalau bisa sih naik lagi gitu. Baik. Dinamikanya bukan menurun tapi meningkat ya. Betul, amin. Baik, terima kasih untuk waktunya Ketua DPP Partai Perindo, bidang organisasi dan kaderisasi, Bang Yusuf Lakaseng, dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional, Mas Gema Nusantara Bakri. Selamat sore dan salam sehat. Selamat sore. Thank you, Mas Gema.